Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore warga belajar PKBM dimanapun berada. Yuk, hari ini kita akan belajar PPKN bersama tutor atau ibu guru kita, Ibu Indah Hinia SPD, yaitu ibu sendiri. Sebelumnya yang belum kenal sama ibu, semoga semuanya bisa kenal dan saling mengingatkan. Oke? Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas pembentukan BPUPKI dan juga pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dan juga membahas tentang dasar negara yaitu Pancasila. Semoga warga belajar semuanya bisa menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa nanti like, comment, and share video ini kepada siapapun yang menginginkan. Oke? Sebelum kita membahas lebih luas tentang pembentukan BPUPKI dan juga pembentukan PPKI, alangkah baiknya kita harus mengenal dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Seorang warga negara Indonesia yang bangga dan cinta pada Pancasila tentu memiliki komitmen untuk mendukung dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila ibaratkan seperti jika sebuah rumah dibangun di atas pasir, apa jadinya? Bangunan rumah itu akan mudah roboh ketika dihempas angin kencang ataupun badai yang menerjang. Sebagaimana bangunan rumah, suatu negara akan berdiri kokoh jika dibangun di atas fondasi atau dasar negara yang kuat. Warga negara Indonesia wajib tahu bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri negara. Dengan demikian, kita sebagai warga negara akan memahami betapa besar jasa dan pengorbanan mereka dalam mewujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, warga belajar harus memahami proses perumusan dasar negara Pancasila dimulai dari waktu pembentukan Dokurutshu Zunbi Chosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Pada tanggal 29 April 1945, pembentukan BPUPKI. Dan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Selanjutnya, perumusan dasar negara dilakukan dalam persidangan-persidangan BPUPKI. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Apakah Jepang benar-benar ingin memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa itu tugas BPUPKI? Kapan BPUPKI bersidang? Dan siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan unsur rancangan dasar negara dalam persidangan BPUPKI? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pepatah yang berbunyi, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya, menggambarkan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Lepas dari penjajahan Belanda, bangsa Indonesia diganti dijajah oleh Jepang, yang mulai masuk dan menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada waktu itu Jepang mengetahui apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia
yaitu kemerdekaan. Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan mempromosikan semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tetapi kenyataannya sama saja. Jepang adalah penjajah yang tak kalah kejamnya dengan Belanda, sehingga menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Di antaranya penderitaan yang disebabkan oleh peraturan Jepang tentang kerja paksa yang disebut Romusa. Rakyat Indonesia kecewa dan memberontak terhadap pemerintah Jepang. Kemudian pada tahun 1944 Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda yang melakukan pembalasan. Untuk mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantu, Jepang menjanjikan agar memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janjinya tersebut, pada tanggal 19 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Zunbi Chosakai. Sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Berapa jumlah anggota BPUPKI? Pada saat dilantik oleh Jepang tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI berjumlah 60 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedioningrat dengan 2 orang wakil ketua, yaitu Ichibang Ase Yoshio, Jepang, dan R. Panji Soeraso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang resmi kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Di antaranya, masa persidangan pertama dan kedua tersebut, BPUPKI mengadakan sidang tidak resmi, yaitu sidang yang dilaksanakan pada masa reses atau masa istirahat dari kegiatan persidangan. Jadi, meskipun seharusnya istirahat, tetapi para tokoh pendiri negara tetap bekerja keras dengan bersidang untuk membahas unsur-unsur rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pada masa reses ini dihadiri 38 orang, dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedioningrat dalam pidato pada awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Selanjutnya, dalam sidang pertama BPUPKI, para tokoh pendiri negara secara bergantian menyampaikan pidato dan pandangannya. Beberapa di antaranya mengusulkan rumusan dasar negara. Meskipun rumusan dasar negara yang diusulkan berbeda-beda, namun rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan isi materi maupun semangat yang menjiwai rumusan-rumusan tersebut. Baik, untuk semua warga belajar, semoga
penjelasan mengenai pembentukan BPUPKI ini menambah ilmu pengetahuannya dan rasa cintanya terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara yang penuh dengan sejarah, dan Indonesia adalah negara yang sangat kita cintai. Oleh karena itu, warga belajar semua harus memahami semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sidang BPUPKI atau dalam sidang pembentukan BPUPKI. Ingat, ini adalah bukan penjelasan terakhir, namun ini adalah penjelasan awal mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dan diharapkan kepada semua warga belajar untuk selalu mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dan bagi semua warga belajar, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak mungkin ilmu pengetahuan kita ini kepada siapapun yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Sekian informasi hari ini dari Bu Indah Yunia SPD. Sekali lagi, thank you warga belajar dimanapun berada. Terima kasih.